untuk main idea questions itu yang eh, disinggung di setiap paragraf yang ada ya. Jadi nggak cuma idenya tersebut di paragraf satu, nggak cuma idenya di paragraf 2 saja, di paragraf 3 saja, tapi dia harus bisa secara garis besar, secara keseluruhan. Oke? Nah, jadi bagaimana dengan Miss Ipeh kemarin, Bapak Ibu sekalian, apakah berdebar-debar karena ditanya-tanya? Ya, jadi kalau Miss Ipeh itu tipenya seperti itu ya. Jadi senang untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi catatan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun kita saat ini online, saat ini meskipun Bapak Ibu sekalian berada di ya ruangan masing-masing, mungkin ada yang di kampus, mungkin ada yang di kamar, atau mungkin eh, ada yang biar jaringannya aman, mungkin ke kafe misalkan ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian harus masuk ke kelas ini dengan mental mengikuti kelas offline. Jadi pastikan untuk dikondisikan, disesuaikan, mungkin yang berada di kafe cari sudut yang kosong, atau mungkin yang berada di kampus, yang berada di kelas, pastikan tidak berisik di sekitarnya atau tidak berinteraksi langsung ya, karena kalau kita pelatihan offline kan ya tidak seperti itu kan ya, seperti kelas pada umumnya kita pastinya nggak sambil ngobrol, nggak sambil masak gitu kan ya kali ya, nggak sambil ngerjain laporan, pastinya seperti itu. Nah, jadi tetap pastikan meskipun kita online saat ini, atur atau kondisikan agar kita seperti offline pada umumnya, dan tentunya ya pasti kita harus responsif dong ya ketika ditanya ya, pastinya ada yang merespon, atau terutama kalau ditanya langsung nih orangnya, nah pastikan ada. Dan tentu saja kalau dari saya akan sama sih sebenarnya dengan Miss Ipeh ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang akan saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dicoba dijawab. Karena sekalian saya juga mau ngecek nih kira-kira ada pemahaman nggak terkait dengan yang ditanyakan. Sip ya. Nah, jadi untuk hari ini nih Bapak Ibu sekalian, kita itu mau masuk ke pertanyaan yang meminta kita itu untuk mencari kebalikan dari main idea kemarin. Nah, kalau main idea kemarin itu kan kita mengcover bacaannya secara garis besar kan ya, secara umum. Nah, kalau yang untuk mau kita bahas hari ini itu adalah stated questions atau detail questions. Stated questions atau detail questions ini Bapak Ibu sekalian adalah pertanyaan yang meminta Bapak Ibu sekalian untuk mencari fakta, mencari yaitu dia ya detail informasi yang dinyatakan di dalam bacaan. Jadi kalau yang kemarin main idea itu umum, nah stated questions yang saat ini dia khusus Bapak Ibu sekalian, spesifik. Jadi cuma muncul di misalkan kalimat satu paragraf satu, cuma muncul di kalimat satu paragraf dua saja. Nah, jadi informasinya itu kita nggak perlu menarik kesimpulan. Nah, cuma catatannya Bapak Ibu sekalian harus tetap hati-hati dengan yang namanya sinonim. Harus hati-hati dengan yang namanya paraphrasing. Familiar ya pastinya dengan paraphrasing ya. Kalimatnya diubah-ubah posisinya, tetapi poinnya atau maksudnya masih sama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu bertemu di reading comprehension di sini, ketika mengerjakan soal-soal main idea, stated, dan sebagainya, tentu saja Bapak Ibu sekalian harus membaca soalnya terlebih dahulu kan ya. Nah, jadi ini saya yang ingin berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ada satu tugas pasif, Bapak Ibu. Tugas pasif ini tidak akan Bapak Ibu kumpulkan ke saya, tidak akan diserahkan ke saya, tetapi tugas pasif ini saya lebih arahkan kepada tanggung jawab kepada diri Bapak Ibu sekalian masing-masing. Nah, jadi selama kita pelatihan, mulai dari sebenarnya sih harusnya dari kemarin ya, tapi karena bersama sayanya hari ini, saya berikannya hari ini. Jadi tugas pasif ini adalah Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu bertemu dengan soal, atau kan sorry ya, bukan dengan soal ya, bertemu dengan kosakata yang Bapak Ibu sekalian tidak ketahui artinya, atau bahkan baru ketemu dengan kosakata tersebut, silahkan untuk dicatat. Silahkan catat dari kosakata tersebut yang tidak diketahui artinya, kemudian silahkan cari artinya tersebut.
Terutama kalau kosakatanya itu sering muncul di dalam soal. Nah, nanti akan saya berikan beberapa contoh yang mungkin akan sering ditemukan. Jadi kalau dari soal itu ada yang nggak diketahui artinya, langsung coba diartikan. Karena terutama yang akan kita bahas hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan sangat berpangku dengan soalnya itu nanti untuk mencari clue, untuk mencari jawaban. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin dari Bu Nadia nantinya nyatetnya pakai buku catatan atau nanti Pak Indra misalkan nyatetnya itu pakai HP atau Bu Yati misalkan nyatetnya di laptop ya silahkan. Yang penting catatan itu bisa mudah untuk diakses Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ketemu kosakata yang nggak tahu artinya langsung diartikan. Oke? Langsung mau bikin list kah, mau bikin pakai Word kah, atau mau dicatat simpel saja silahkan. Yang pasti sekali lagi catatan tersebut atau tugas tersebut bisa Bapak Ibu sekalian akses dengan mudah. Oke? Sip ya. Jadi itu tugas pasifnya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apa itu stated questions Bapak Ibu sekalian? Apa itu pertanyaan detail bahasa Indonesianya kalau bisa seperti itu ya? Jadi berbicara terkait dengan yang namanya pertanyaan detail yang terkait dengan pertanyaan stated di sini, yaitu dia, kita itu diminta untuk mencari pernyataan, kita itu diminta untuk mencari fakta yang dinyatakan, yang disampaikan secara langsung. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan stated questions ini, pertanyaannya ini akan berputar-putar di sekitar 5W1H. Saya rasa semuanya familiar ya. Kayak Bu Jessica, Pak Ricci pasti familiar dengan yang 5W1H ini. Ada what, apa, ada who, siapa, ada where, di mana, ada when, kapan, ada why, kenapa, dan juga how. Dari dalam bacaannya. Nah, jadi kita harus cari nih, kira-kira dia nanyain apa nih dari 5W1H-nya. Nah, karena itu akan relevan nantinya dengan bagaimana cara kita mencari jawabannya. Secara tingkat kesulitan, Bapak Ibu sekalian, di satu sisi stated ini masuk ke kategori yang sedang. Nah, jadi misalkan nih kita bagi reading comprehension itu jadi 4 tingkat kesulitan. Mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Dia ini masuk ke sedang. Dan sebenarnya ada juga yang mudah. Mudah dalam artian dia ini bisa cepat untuk kita cari. Misalkan, ketika Bapak Ibu sekalian ditanyakan who, siapa. Berarti di bacaannya yang panjang-panjang tuh, yang mungkin 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf. Apa yang bakal dicari kalau ditanyakan who? Siapa? Yo, who? Orangnya, Pak. Oke, thank you Pak Suhendra. Orangnya, benar sekali. Kalau ditanyakan who ya cukup simpel ya. Saya rasa kita kan bakal cari siapa. Ya berarti apakah dia nama orang, apakah dia nama tokoh, nama karakter, pencipta, tukang masak kah apa dia. Pokoknya intinya ketika ditanyakan who, dari bacaan yang panjang-panjang itu kita akan cari nama, orang, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Bapak Ibu sekalian ditanyakan terkait dengan where, berarti apa nih yang mau kita cari kalau ditanyakan where? Lokasi di mana terjadinya hal tersebut. Yes, kan? Lokasi, tempat, daerah, negara. Di manakah Alexander Graham Bell lahir? Atau misalkan di manakah Albert Einstein memenangkan Nobelnya? Nah, jadi kita akan cari tuh. Apakah terkait dengan negaranya, apakah terkait dengan gedungnya, dan sebagainya. Jadi kalau ditanyakan where, kita akan cari tempat atau lokasi tadi. Kemudian yang terakhir, yang mudah ketika Bapak Ibu ditanyakan when. Apa tuh berarti yang mau kita cari? Ya. Bagaimana Bu Jessica? Tadi kayaknya saya dengarnya pertama Bu Jessica. Agak putus-putus ya Bu Jessica ya. Jadi tapi saya bisa
Itu pas kan. Saya coba artikan. Berarti tadi waktu ya yang mau coba disampaikan sama Bu Jessica ya. Iya, benar sekali. Waktu atau biasanya kalau terkait dengan bacaan akademik yang Bapak Ibu temui di reading itu seringnya berurusan dengan tanggal. Apakah itu tahun misalkan ya? Pada tahun berapa Albert Einstein memenangkan Nobel misalkan, atau misalkan pada tahun berapakah Nikola Tesla meninggal dunia, misalkan seperti itu. Jadi yang ditanyakan terkait dengan tanggalnya, dan yang seringnya itu yang ditanyakan terkait dengan tahun. Nah, itu tiga yang saya rasa bisa dengan cepat Bapak Ibu sekalian cari tanpa perlu memperhatikan bacaannya secara detail. Dalam artian, coba diartikan satu persatu. Nah, jadi ketika ditanyakan who, berarti kita akan cari nama. Ketika ditanyakan where, kita akan cari tempat. Ketika when, kita akan cari waktu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bisa dengan mudah untuk dicari nih, bisa dengan cepat dari awal sampai akhir. Nah, cepat ini cukup relevan juga di satu sisi Bapak Ibu sekalian. Kalau ngerjainnya cepet tapi nggak teliti juga sama kan ya. Yang ada nanti malah salah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu di reading comprehension ini, di satu sisi, kalau bersama saya tidak menuntut Bapak Ibu sekalian itu harus bisa benar semuanya. Pak Indra itu harus bisa dapat 50 ya Pak ya. Atau misalkan Bu Anissa Oktavia itu harus bisa minimal 45 Bu ya. Nah enggak. Tetapi ketika di reading comprehension ini, saya minta Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan. Reading comprehension ini sudah sesi yang terakhir ya anggapannya. Dari listening comprehension, dari structure and expressions. Di reading comprehension ini bahasanya kita itu udah the final stretch. Udah tinggal yang kita ngegas untuk yang terakhir kalinya sebelum tesnya berakhir. Nah, jadi kalau kita dipaksa harus bisa benar semua ya, harus bisa benar sekian ya, ya saya rasa mungkin Bapak Ibu sekalian di satu sisi itu akan keberatan ya, karena di satu sisi juga level kita reading comprehension yang digunakan ini bukan yang sering Bapak Ibu sekalian temukan di Instagram, caption, atau mungkin yang ditemukan di Twitter atau di X ya sekarang namanya, ataupun ketemu di sosial media lainnya. Tetapi bacaan yang kita hadapi di reading comprehension ini levelnya level akademik, yang dimana tentunya bahasa Inggrisnya lebih tinggi levelnya. Nah, jadi yang saya minta dari Bapak Ibu sekalian itu adalah memaksimalkan dari apa yang sudah nantinya terutama kita pelajari untuk hari ini. Kemarin Miss Syarifah ada menyampaikan nggak untuk reading comprehension itu minimal benarnya berapa? Belum sih kayaknya. Belum ada ya? 20 sampai 25, Sir. Ah, 25. iya ada rupanya ya. Ya, benar sekali. 20 sampai 25. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu mau nilainya itu aman, nah readingnya itu yang harus dijaga. Karena di TUTEP ini biasanya skornya itu akan tinggi di listening sama structure. Karena mereka skornya itu berat-berat Bapak Ibu sekalian. Ada yang skornya 2 atau bahkan ada yang skornya mungkin 3 kalau nggak salah. Nah di reading comprehension ini, di ujung kita ini, itu udah yang untuk mengamankan nilainya jangan sampai turun. Nah gimana cara mengamankan nilainya jangan sampai turun, atau bahkan ya bisa meningkat lah ya. Yaitu dia dengan mengamankan jumlah benarnya di 20 atau di 25. Saya tidak sarankan di 20 Bapak Ibu sekalian, karena kalau di 20 itu pas-pas. Dan kalau misalkan nih kayak Mbak Bu Anissa, saya udah ngerjain 20 nih, udah deh. Tapi ternyata setelah dikoreksi salah satu 19. Kalau 19 Bapak Ibu sekalian di reading comprehension itu sudah pasti ya akan menarik, akan menurunkan nilainya. Karena kalau benarnya 20, skornya itu proyeksinya berarti di sekitar 425. Kalau di 25, itu berarti proyeksi skornya di 450. Sekitar di situ.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, di satu sisi saya tidak menuntut Bapak Ibu sekalian harus bisa benar semua, tetapi Bapak Ibu sekalian harus bisa memaksimalkan dan mengamankan reading comprehension-nya setidaknya setengah dari keseluruhan, yaitu 25. Kira-kira bisa? Bisa. Kok bisa, Sir? Ya, karena stated yang saat ini kita lihat Bapak Ibu sekalian munculnya itu baru statednya aja ya. Itu sudah biasanya di kisaran 11, 12 atau 13. Dan bisa 14 kalau bacaannya panjang. Kalau main idea questions kemarin kan tergantung dari bacaannya ya. Kalau bacaannya 5 ya berarti muncul setidaknya 5. Kalau bacaannya ada 7 atau 8 ya dia akan mengikuti di 7 atau 8 tersebut. Nah, kalau stated ini per satu bacaan dia munculnya bisa 1 sampai 2 kali atau bahkan 3 kali kalau bacaannya panjang. Nah, jadi bakal rame dia nih, bakal banyak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan stated questions-nya, nah potensinya tuh udah nabung di situ tuh sekitar ya 11, 12 atau di 13 soal reading comprehension. Dan ini Bapak Ibu sekalian tentunya ya akan jadi proyeksi yang sangat baik ya. Karena kalau bisa mengamankan ya 11 atau 12 misalkan nih, berarti dari soal yang lainnya ya kita tinggal cari 13 soal lagi. Kelihatannya aja banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ingat kita masih ada unstated, masih ada inference, masih ada vocabulary, masih ada juga dengan reference. Nah, dan tentu saja ini kan pasti bakalan lebih nih dari 13. Nah, dan sebagian besarnya ini sudah tercover dari stated questions. Nah, jadi stated questions ini di satu sisi cukup dominan Bapak Ibu sekalian. Dia munculnya bisa 1 kali atau bahkan 2 kali. Yang sementara biasanya kalau jenis-jenis soal yang lainnya nanti ini mungkin munculnya cuma 1 kali saja seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, inti dari yang ingin saya sampaikan adalah ketika di reading comprehension, saya di satu sisi tidak memaksa Bapak Ibu sekalian sempurna, tetapi saya minta Bapak Ibu sekalian untuk memaksimalkan. Maksimalkan terkait dengan cara yang akan kita lakukan untuk stated, untuk unstated, dan juga untuk jenis soal yang lainnya nanti. Dan kemudian pastikan Bapak Ibu sekalian menambah penguasaannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian bertemu dengan soal-soal yang bisa kita lihat saat ini sebagian besar, bukan sebagian besar lagi ya, rata-rata menanyakan apa nih yang disampaikan di dalam bacaannya. Detail apa nih yang ada di bacaan. Nah, kalau mau kita bagi secara imaginary gitu ya, nggak beneran ada ilmunya, stated ini bisa kita bagi dari 3 yang kita bisa lihat saat ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan nih, tipe yang pertama. Stated questions tipe yang pertama ini akan kelihatan 5W1H-nya Bapak Ibu sekalian. Misalkan contoh 1 dan contoh 2 yang kita lihat saat ini. According to the passage why, according to the author what. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian jangan fokus dengan according to the passage-nya atau according to the author-nya. Apa tuh according to Bapak Ibu sekalian? Ada yang pernah melihat? According itu berdasarkan. Yes, thank you Pak Ricci. Jadi, kalau mau diartikan according to ini, kita bisa artikan sebagai berdasarkan, menurut. Nah, according to the passage, menurut bacaan. According to the author, berdasarkan si penulis. Nah, kenapa saya bilang Bapak Ibu perlu tahu ini? Karena according to the passage, according to the author, ini akan muncul Bapak Ibu sekalian di soal stated manapun. Ini cuma contohnya saja ya. Bisa saja nih according to the passage. Nah, tapi disampaikan langsung di bawahnya lagi tuh. Jadi dia ini hanya pengantar saja. Nah, jadi jangan sampai ketika nanti progres, ketika nanti post test, Bapak Ibu sekalian fokusnya dengan according to the passage ini. Jangan fokus dengan according to the author ini. Jangan.
Dia cuma indikator kalau ini adalah pertanyaan stated. Tapi nggak juga nih, sorry ya Bapak Ibu sekalian ya. Nggak cuma bisa di stated saja, karena dia cuma bilang itu berdasarkan. Nah, menurut seperti itu. Jadi intinya fokusnya jangan sini. Yang difokuskan 5W1H yang Bapak Ibu temukan di dalam soalnya nanti. Seperti yang misalkan tuh why, what, atau nanti ada who mungkin kan ya. Nah, jadi 5W1H itulah yang akan menjadi pengarah. Oh, ini nanyakan siapa nih? Oh, ini nanyakan di mana nih? Dan sebagainya. Itu tipe yang pertama. 5W1H-nya kelihatan. Tipe yang kedua bisa kita lihat dari contoh sorry, bukan dua, 3, 4, dan 5. Contoh 3, 4, dan 5 ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya nggak ada kata tanyanya, nggak ada 5W1H-nya. It is stated in the passage that. The passage indicates that. The passage states that. Bapak Ibu sekalian semuanya tahu kan ya, yang passage itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah bacaan. Jadi jangan fokus juga dengan passage-nya. Jangan nyari passage-nya di dalam bacaan. Karena passage itulah bacaan ya. Mana ya tulisan passage nih, nggak ada. Passage. Ya, tulisan passage tentu saja tidak ada karena passage itu bacaan. Nah, contoh dari soal 3, 4, dan 5 ini yang saya bilang nggak pakai 5W1H, itu kita akan lihat dari eh, dibilang implikasi juga nggak juga ya. Misalkan nih saat ini saya pakai contoh. Nah, silahkan cek Zoom chatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari soalnya nih, the passage indicates that city's hijab is titik titik titik. Kelihatan nggak 5W1H-nya? Ada nggak kata what di situ, kata who di situ, atau kata when, kata where, dan why, dan how di situ? Ada nggak kelihatan? No. Ya, nggak kelihatan kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, nah di sini nih yang saya maksudkan. Meskipun tidak disampaikan secara langsung, tapi kita kurang lebih tahu nih kan ya, dia bakal nanyain what, apa kan ya? Lebih tepatnya warna apa? Karena kita lihat dari opsinya, ada red, ada blue, ada white, ada black. Berarti yang ditanyakan what nih? Nah, itu dia. Jadi kita harus cari nih, oh ini nanyain tentang what nih, nanyain tentang apa gitu kan ya. Nah, jadi kira-kira jawaban kita apa nih? A, B, C, atau D? Gimana Bu Siti? Ya, jadi jawabannya D ya, black ya. Benar kan nih Bu Siti? Atau mungkin kayak yang di internet yang pernah viral dulu tuh, yang putih emas atau hitam biru dulu ya gitu ya. Kelihatan banget umur saya ya. Ya, jadi gimana Bu Siti Munawaroh nih? Jawabannya yang mana nih? Tadi kata teman-temannya D. Yes, sir. Black. Oke, sip. Oh, jadi benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi warnanya black. Ya. Nah, kita tidak akan melihat tempatnya, kita tidak melihat tempatnya secara langsung. Kita tidak akan melihat 5W1H-nya secara langsung. Jadi kita harus memperhatikan dengan baik nih. Dia nanyain apa. Misalkan saya ganti lagi.
Oke, di sini soalnya berubah nih. The passage states that Indra lived in Indonesia since titik titik titik. Nah, sama juga 5W1H-nya nggak kelihatan nih. What kah, who kah, where kah. Nah, tetapi kita ada bantuannya nanti tuh. Nah, jadi kira-kira nih yang ditanyakan kalau dari 5W1H-nya apa nih? Apakah terkait dengan who, apakah where, atau apa nih kira-kira? When? When, Pak Ricci. Tahu dari mana dia nanyain when? Because the statement is said Indra lived in Indonesia since. That's Hmm, adverb of question of time, like usually use the asking for the time. So when? yes. Mhm. Iya, benar sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi dari soal ini kita akan melihat selain dari nanti ya di lapangan dari opsi jawabannya apakah dia pakai tahun, apakah dia pakai nama tempat, apakah dia pakai nama orang, kita akan lihat juga dari soalnya. Di situ ada tulisan since Bapak Ibu sekalian, since yang bisa kita artikan sebagai sejak kan ya. Nah, kalau seseorang menanyakan sejak berarti rata-ratanya tentu menanyakan when kan ya. Nah, dari kapan nih misalkan? Dari kapan tinggal di sana? Dari kapan kuliah di sana? Atau sejak kapan tinggal di sana? Ya, misalkan seperti itu. Berarti yang ditanyakan terkait dengan waktunya kan ya, when-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita mau lanjut ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini yang saya rasa akan memakan waktu Bapak Ibu sekalian cukup panjang, yaitu which of the following is true. Ketika berbicara which of the following is true ini, Bapak Ibu sekalian, bantuan kita itu sangat sedikit. Kalau tadi di atas, the passage indicates that Siti's hijab is titik titik titik. Kita tahu yang ditanyakan adalah hijabnya Siti. The passage indicates that Indra lived in Indonesia since. Kita sudah tahu setidaknya Indra tinggal di Indonesia. Nah, tinggal ya tanyakan ya sejak kapannya itu. Nah, kalau which of the following is true ini yang bisa kita lihat sekarang ini, dia bisa langsung tuh berhentinya di situ. Nah, which of the following is true ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bukan bantuannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau coba cari kata which, kata following, kata true misalkan, itu nggak akan ketemu, nggak akan menjadi bantuan kita. Karena dia cuma nanya, dari pilihan di bawah ini mana yang benar? Nah, jadi ketika bertemu dengan soal seperti ini dan pasti ketemu, setidaknya mungkin ya 2 atau 3 soal yang menanyakan di mana di bawah, yang mana di bawah ini yang benar. Jadi caranya kita nanti, kita akan lihat dari opsinya. Kita akan lihat dari jawaban A, kita akan lihat dari jawaban B, jawaban C, jawaban D untuk mencari kalimat yang relevan. Nah, berbicara terkait dengan kalimat yang relevan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah highlight dari stated questions. Intinya, stated questions itu jawabannya hanya berada di tempat yang spesifik, hanya berada di tempat yang khusus. Saya bertanya terkait dengan warna kerudung Bu Siti. Kira-kira perlu nggak saya tahu ukuran sepatunya Bu Siti? Gimana tuh? Yang ditanyakan warna kerudung Bu Siti. Perlu nggak saya baca kalau Bu Siti itu di rumahnya sekali seminggu ngepel? Tidak. Iya, nggak perlu kan? Jadi, ketika stated questions ini Bapak Ibu sekalian kerjakan, tidak semua tuh dari kalimat pertama paragraf 1 sampai kalimat terakhir paragraf terakhir informasinya penting. Ditanyakan Pak Indra tinggal di Indonesia sejak kapan? Perlu nggak saya tahu kalau misalkan di dalam kalimatnya kalau sarapan itu Pak Indra makannya nasi, telur sama kerupuk? Nggak, Tidak. nggak perlu kan? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertemu dengan stated questions,
kita cuma mau cari kalimat yang relevan dengan pertanyaan kita. Yang ditanyakan warna kerudungnya Bu Siti, ya berarti kita akan cari kalimat yang menyatakan warna dari kerudungnya Bu Siti. Kita ditanyakan Pak Indra tinggal di Indonesia sejak kapan? Ya kita akan cari informasinya dari tahun berapa nih Pak Indra itu tinggal di Indonesia. Nah, jadi ada satu cara yang untuk kita akan gunakan di stated questions ini, yaitu terkait dengan yang namanya scanning. Scanning ini, Bapak Ibu sekalian, adalah teknik yang dimana kita itu mau baca cepat dengan tujuan mencari kalimat yang relevan. Dengan tujuan mencari kalimat yang penting buat kita. Kita mau cari kalimat yang menyatakan warna kerudungnya Bu Siti. Kita mau mencari informasi terkait dengan sejak kapan Pak Indra tinggal di Indonesia. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika bertemu dengan stated questions, jangan coba-coba untuk membaca sambil mengartikan dulu. Waktu kita tidak banyak. Berapa lama reading comprehension waktunya? Berapa lama sesi ketiga kita di TUTEP? 55. Yes. 55 menit untuk menyelesaikan 50 soal. Kalau dipukul rata aja nih, berarti satu soal itu jatah kita cuma 1 menit sekian detik. Kalau sampai waktu 55 menit ini kepotong banyak gara-gara Bapak Ibu sekalian terkecoh ya. Terkecoh dalam artian membaca nih. Membaca bacaannya dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Anggaplah misalkan nih, Bu Zuwarna itu baca passage 1. Passage 1 itu ternyata setelah selesai dibaca makan waktu 5 menit. Berarti waktu kita 55 menit udah kepotong kan ya. Tinggal 50 menit. Belum lagi sambil ngerjain. Yang dimana possible nggak? Mungkin nggak kira-kira ngerjain yang soal reading itu 1 menit selesai. Semuanya. Gimana tuh? Semua reading comprehension itu pasti soalnya 1 menit selesai. Bisa nggak kira-kira? Gimana nih? Bisa nggak? Kalau saya sih Bapak Ibu sekalian nggak bisa. Kayaknya saya berair mata dulu sebelum bisa menyelesaikan semuanya dalam 1 menit. Ya iya, karena kalaupun ada yang bisa diselesaikan dalam 1 menit, ya tetap saya harus cari dulu kan ke dalam bacaannya. Tadi terkait dengan stated terutama. Dan juga nanti ada unstated, ada inference. Yang dimana kita acuannya ke dalam bacaan. Dan itu tentunya akan makan waktu lagi. Waktu untuk mencari informasi yang relevan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertemu dengan stated questions ini, pastikan Bapak Ibu sekalian membacanya bukan untuk memahami dulu. Itu nanti. Ada waktunya untuk kita mencoba membaca untuk memahami. Tetapi untuk saat ini yang pertama, kita mau kumpulin dulu nih yang mana yang penting. Yang penting mungkin nggak semuanya pastinya. Mungkin cuma 1 kalimat, mungkin cuma 2 kalimat, mungkin ya cuma 3 kalimat. Misalkan seperti itu. Nah, jadi gimana nih menentukan dia ini penting atau enggak buat kita? Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk mengerjakan stated questions. Yang pertama adalah baca soalnya untuk mencari yang namanya kata kunci atau detail informasi. Nah, kata kunci atau detail informasi ini mereka lah yang nantinya akan menjadi inti dari pertanyaannya, yang akan menjadi bantuan kita untuk mencari kalimat mana nih yang relevan, kalimat mana nih yang lagi bahas pertanyaan saya. Nah, seperti itu. Jadi ketika membaca soal ini, Bapak Ibu sekalian harus cari tuh. Nah, dan hati-hati ketika baca soalnya. Jangan terkecoh dengan yang bagian pertanyaannya ya. Misalkan yang tadi tuh dari contoh kita yang di Zoom chat.
The passage indicates that city's hijab is titik-titik-titik. Nah, the passage indicates that itu bukan kata kunci pasti Bapak Ibu sekalian. Itu adalah pertanyaannya. Jadi, jangan jadikan mereka sebagai kata kunci. Passage, bacaan. Jangan. Indicates, mengindikasikan. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi ya cukup kita lihat dari yang lainnya. Terkait dengan city, terkait dengan misalkan city's hijab, misalkan seperti itu. Simpelnya seperti ini deh Bapak Ibu sekalian. Kalau tipe yang pertama, yang 5W1 hanya kelihatan, kata kuncinya itu biasanya akan muncul setelah 5W1 hanya. Akan muncul setelah kata tanyanya. Kalau tipe yang kedua, it is stated in the passage that, the passage indicates that, the passage states that. Nah, biasanya setelah kata that, itulah kata kuncinya. Nah, kalau kata kunci dari tipe yang ketiga, which of the following is true? Nah, ini yang agak kompleks. Biasanya kalau kita tidak beruntung, dia berhenti di situ. Which of the following is true? Yang manakah yang benar? Tetapi biasanya juga ada masanya dia pakai about. Apa itu about, Bapak Ibu sekalian? Ya, apa nih? About. Apa yuk? Kayak sesuatu gitu, talk about gitu kan, sesuatu Ya, gitu. sesuatu. Ya, bisa. Jadi about ini bisa kita artikan sebagai sesuatu atau tentang. Which of the following is true about Richie? Berarti di dalam bacaannya kita mau cari informasi yang mana nih yang benar terkait dengan Richie Terence seperti itu misalkan. Nah, sulitnya kata kuncinya di soal cuma satu, yaitu Richie. Sementara bacaannya kan semuanya bahas tentang Richie nih. Jadi semakin banyak kata kunci yang bisa Bapak Ibu ambil dari soal, maka dia akan semakin mengerucut, akan semakin mengecil. Dari nanti dari bacaannya mungkin yang awalnya ada 2 kalimat atau 3 kalimat nih, semakin mengerucut, mungkin nanti tinggal 1 kalimat yang relevan. Nah, jadi tinggal dicocokkan seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau untuk tipe yang ketiga ini, selain dari kita melihat di soalnya, kita akan lihat dari jawabannya. Yang A membahas terkait dengan Richie kuliah di mana. Yang B membahas terkait dengan Richie itu lulusan dari sekolah apa. Yang C itu misalkan Richie saat ini bekerja di titik-titik. Nah, kemudian yang D misalkan Richie adalah seorang laki-laki. Nah, jadi kita akan lihat nih dari kata kunci yang di jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Nah, kita akan lihat dari jawaban A tadi, kita lihat kata kuncinya apa. Kita cari di bacaan. Ada nggak membahas terkait dengan yang tadi A, yang tadi B, yang tadi C, yang tadi D. Nah, jadi di satu sisi stepnya agak lebih panjang karena kita akan lihat kata kunci dari jawaban A, jawaban B, tiap jawaban. Intinya seperti itu. Tetapi itu lebih aman Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada verifikasinya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang tugasnya berarti nih kita baca dulu soalnya. Baca soal ini penting sebenarnya tidak hanya untuk stated saja ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi membaca soal terlebih dahulu ini penting untuk reading comprehension secara keseluruhan. Jadi kita tahu kita mau cari apa. Nah, jadi jangan sampai baca dulu. Ingat, baca itu panjang pasti waktunya. Dan akan memakan waktu kita yang hanya 55 menit itu. Jadi baca dulu soalnya. Sudah baca soal, kita tahu disuruh cari apa. Nah, ketika di stated, cari kata kuncinya. Jadi kita tahu nih, oh kita mau cari kalimat yang relevan ini misalkan. Nah, kemudian sudah dapat kata kunci dari soal ini, Bapak Ibu sekalian. Kita scanning. Nah, scanning ini kita bacanya cepat aja. Kita cari. Oh, ini nih kalimat yang membahas terkait dengan kerudungnya Bu Siti. Kita cari lagi. Oh, ini nih bahas terkait dengan warna kerudung Bu Siti. Cari, udah selesai. Jadi ternyata ada 2 kalimat nih yang mengandung terkait ataupun yang menyinggung terkait dengan kerudungnya Bu Siti tadi. Nah,
Sudah dapat kalimat yang mengandung kata kunci, Bapak Ibu sekalian, baru nih kita baca dengan seksama. Kita baca kalimat pertama, kerudung Siti itu terbuat dari misalkan katun. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua bilang nih, warna kerudung Bu Siti yang dipakai adalah hitam. Nah, sudah dapat nih, sudah dibaca dua-duanya. Sekarang kita coba cocokkan. Kalimat yang pertama tadi terkait dengan bahan kerudungnya Bu Siti. Jawabannya tapi itu dia, ada warna merah, warna biru, warna putih, warna hitam. Kira-kira ada yang cocok nggak kalimat tadi dengan pilihan jawaban? Ada. Nggak ada harusnya Pak Ricci. Karena kita lagi bahas bahan kan ya. Yang pertama lagi bahas bahan nih, yaitu bahannya terbuat dari katun kan ya. Kita nggak ada ketemu karena di pilihannya tadi tuh warna merah, warna biru, warna putih, atau warna hitam. Nah, kalau tidak ada, kita pindah dulu nih ke kalimat yang berikutnya. Nah, di kalimat berikutnya baru tadi tuh, kerudung Bu Siti berwarna hitam. Barulah ada yang cocok kan ya. Dari warna red, blue, white, dan black kita dapatkan yang cocoknya black. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian mendapatkan kata kunci dari soal, kita lakukan scanning. Scanning ini kita lakukan untuk mencari kalimat yang relevan yang menyinggung dengan pertanyaan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah mendapatkan kata kunci kalimat yang mengandung kata kunci ini, baru kita baca dengan seksama kalimat tadi tuh. Tentunya ini lebih cepat kan ya daripada kita coba baca kalimat pertama paragraf 1, kalimat 2 baca semuanya. Mungkin waktunya bisa kemakan 5 menit. Sementara itu kalau kita scanning lalu baca kalimat yang relevan, ya mungkin jatuh-jatuhnya membacanya cuma 3 menitan. Misalkan seperti itu. Kan lebih mending ya daripada 5 menit tadi untuk membaca. Dan yang perlu kita pahami tidak banyak. Cuma 2 kalimat saja. Dari awalnya tadi misalkan 3 paragraf misalkan seperti itu. Nah, jadi manfaatkan ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sudah dibaca dengan seksama nih, misalkan, oh tadi 2 kalimatnya sudah dibaca dengan, saya udah baca nih, saya udah coba pahami. Nah, sudah dipahami, baru dicocokkan. Kalimat pertama ada yang cocok gak dengan A? Oh nggak cocok, B nggak cocok, D nggak cocok. Berarti kita pindah lagi ke kalimat lain yang mengandung kata kunci itu juga sambil kita cocokkan. Oh ada nggak nih dengan A? Oh nggak cocok B. Oh ternyata yang cocok D. Nah, jadi sudah dibaca, sudah dipahami kalimat yang mengandung kata kunci tadi, barulah dicocokkan dengan opsi jawabannya. Sip. Kalau saat ini saya rasa Bapak Ibu sekalian mungkin masih abu-abu gitu ya, belum ada yang bisa baku dipegang. But it's okay, tenang saja. Kita namanya pelatihan, pastinya ada latihan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya tekankan selama kita latihan, selain dari Bapak Ibu sekalian mencoba untuk memilih jawaban yang benar, Bapak Ibu sekalian juga harus mengingat cara mengerjakannya. Nah, baca soalnya terlebih dahulu, cari kata kuncinya. Sudah dapat kata kunci, sampailah terakhir itu yang kita cocokkan jawaban yang sesuai dengan kalimat yang mengandung kata kunci kita tadi. Sip? Oke. Sebelum kita latihan, saya mau coba absen dulu sebentar ya. Oke, baik. Saya absen dulu ya. Berarti
Semuanya sudah masuk di Google Classroom? Sudah? Pasti kan sudah di Google Classroom ya? Karena nanti untuk tugas-tugas yang latihan-latihannya itu akan saya berikan di Google Classroom juga. Jadi kita pastikan mengumpulkan untuk di Google Classroom tersebut karena biasanya admin pelatihan ngecek tuh di situ terkait dengan tugas-tugasnya ngumpulin atau enggak nih karena akan berurusan dengan presensi ya. Kemarin disampaikan nggak dengan Miss Syarifah terkait dengan kehadirannya yang harus hadir paling sedikit 90% gitu. Ada. Ya, ada ya. Nah, itu juga akan relevan dengan tugas-tugasnya tuh Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan dilihat ada yang bolong, kan admin kan nggak tahu nih terkait dengan Zoom-nya karena biasa memang ngeceknya itu berdasarkan dari Google Classroom. Kalau dilihat Google Classroom-nya kosong nggak ngumpulin ya berarti dianggap oh ini nggak hadir kali ini di hari tersebut dan takutnya yaitu dia kehadirannya dibatalkan misalkan seperti itu. Jadi pastikan untuk praktis-praktis kita, untuk latihan-latihan kita, mulai dari reading comprehension ini sampai nanti di ujung, pastikan semuanya menyelesaikan. Jadi kalau nggak semua instruktur akan memberikan tugasnya secara langsung di Google Classroom ya, tapi mungkin ada yang kalian memberikan, berarti silahkan untuk dicek. Karena takutnya kalau dicek admin kosong ya itu dia dibilangnya nanti nggak hadir di hari tersebut, padahal ada ngerjain seperti itu ya. Saya absen dulu. Yang pertama Anissa Tafia. Hadir. Ya, Arif Nur Hamzah. Hadir. Oke. Kemudian Atili Windy. Ada? Tidak ada? Hadir. Oh, Hadir. ada. Jaringannya agak kurang itu ya, Mbak Atili Windy ya. Nanti mungkin boleh dicek lagi. Baik, Zulfarahmi. Hadir, Sir. Oke, sip. Deviana. Hadir. Oke, Fitri Andriani. Hadir, Sir. Oke. Dari Fitri Handoko. Hadir. Ya. Oke. Indra. Hadir. Sip. Oke, Irene. Halo? Hadir. Oke, sip. Oke, dari Irene saya lanjut ke Jessica. Hadir. Sip. Muhammad Chaikal Alfikri. Hadir, Sir. Oke, sip ada ya. Sip. Dari Haikal ke Nisa Aulia. Hadir, Sir. Oke. Nur Aisyah. Hadir, Sir. Sip. Dari Nur Aisyah ke Rasmi. Hadir, Pak. Sip, thank you. Kemudian Richie Terence. Hadir. Sip, thank you. Kemudian Cynthia Mahyuni. Hadir. Oke, good. Siti Munawaro. Hadir, Sir. Yes. Suhendra. Present. Sip, thank you. Kemudian Tina Octavia. Hadir, Sir. Oke, good. Tina. Tommy Yusuf. Tommy tidak ada ya? Oke, saya tandai dulu. Wilham. Apakah ada Wilham? Ada. Oh, oke, ada ya. Putus-putus suaranya nih, Pak. Oke, ada ya berarti Pak Wilham ya. Oke, Yanuar Prihanto. Prihanto atau Prihatno, Pak? Prihanto ya. Prihanto, Pak. Oke, sip. Oke, dari Pak Yanuar, Yati. Hadir, Sir.
Oke. Yuan Syah. Present, sir. Sip. Yuni Hadir, Sir. Zuwarna. Hadir. Oke. Good. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sir, Nah, nama saya belum dipanggil. oh ya. Oke, sorry. Saya sudah oh iya aja. Ntar. Oke, Nadia Dwining Room ya. Soalnya di sini nggak ada nih. Karena saya pindah kelas, Sir. Pindah dari? Dari kelas malam ke kelas pagi. Oh, I see. Nadia Dwining Room yang harusnya di 9 Januari ya? Iya, Sir. Oh, oke. Berarti kemarin ada nggak hadir Ada, yang Sir. sama Miss Syarifah? Ada. Oke. Oke, berarti nanti saya coba komunikasikan ke admin ya untuk Bu Nadianya. Soalnya di nama absennya itu nggak ada. Jadi kemungkinan ya itu dia karena kemarin sudah pindah tapi mungkin ya namanya belum masuk. Baik, Sir. Iya. Ini kemarin juga yang Bu Baik Zulfarahmi juga pindahan ya kayaknya ya. Dari yang jam 10 di sini kayaknya harusnya. Soalnya di sini kayaknya ada coret namanya ditambahin pakai pulpen. Iya, Sir. Saya Ah. pindahan dari jam 10 pindah ke jam 8. Oke. Oke, Nadia Dwining Room berarti ya. Saya coba tambahkan dulu. Oke, sip. Berarti Nadia Dwining Room ada. Kita akan mulai praktisnya. Nah, di praktis yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan stated-nya, saya berikan yang simple-simpelnya aja dulu. Jadi setidaknya saya ingin Bapak Ibu sekalian untuk mengerti terkait dengan konsepnya. Konsep untuk cara mencari dari soalnya untuk kata kuncinya. Kemudian setelah dapat kata kunci, cari kalimat yang relevan di dalam bacaannya dan sebagainya itu. Nah, jadi diberikan waktu untuk mengerjakannya dengan hati-hati, dengan seksama. Di sini ada 4 soal, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi selain dari itu, tentu saja kita ingin coba terkait dengan waktunya. Nah, jadi saya berikan Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan ini satu soalnya ya sekitar 1 menit sekian detik, Pak ya. Nah, jadi untuk totalnya dari 4 soal ini saya berikan waktu untuk menyelesaikan 5 menit. Kalau misalkan sudah selesai mengerjakan, Bapak Ibu sekalian, untuk yang praktis saat ini tidak perlu di screenshot. Tetapi nanti cek skornya, misalkan Bu Windy benar 3. Nah, berarti tuliskan saja di WhatsApp 3/4. Atau Pak Indra benernya 4, berarti 4/4. Tuliskan saja di WhatsApp-nya ya. Oke, sip. Jadi saya berikan linknya. Yang pertama ada di Zoom. Kemudian yang berikutnya ada di WA. Oke, sip. Harusnya sudah masuk ya. Silahkan untuk dikerjakan. Sekarang waktunya 9:02 ya. 9:02 berarti kita akan coba bahas ya di sekitar 9:07. Oke. Kalau mau sambil off cam dulu saya persilahkan. Mungkin ada yang mau ambil minumnya atau yang mau ambil cemilannya, silahkan. Tapi nanti 9:07 pastikan semuanya sudah mengirimkan skornya dan kembali aktif di Zoom-nya. Oke? Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Excuse me, Sir. Untuk tutup ini diisi tutup di R110 ya? Atau diisi gimana? Sorry. Untuk tutepnya itu berarti kode. Kode kita itu boleh cek di judul grup ya. Kalau nggak salah kita 110. Baik, makasih, Sir.
ada yang baru bergabung ke WhatsApp hari ini. Nomornya 9599. Tidak ada? Ada sih. Hmm? Itu milik Bu Rasmi. Iya, Oh, oke. Berarti yang kemarin ganti nomor atau gimana ya, Bu? ini pakai 2 device. Oh, jadi masuk 2 nomor juga di grup. Oke, oke. Ya, silakan untuk dikerjakan, Bapak Ibu sekalian. According to the presets, so the according to the preset states have been considered character one but increase. The ultimate their humble is yeah. Pasti
Sir, Sir, punya saya ada jawaban saya benar tapi disalahkan di Google Formnya. Sorry. Oke, sudah semuanya? Yang sudah, skornya jangan lupa ya. Nah, sudah tuh. Sudah mulai dikirimkan. Oke, benar 2, benar 3. Oke. Oke, good. Ya, ada yang full 4 ya. Oke, benar Sir, 2. Oke, silakan, silakan. Nah, Bu Windy 1. Oke. Oke, Bu Zorna juga, Bu Nisa. Oke, yang lainnya, Bu Fit. Oke, Bu Rasmi. Ya, oke, Pak Cekal 3, Bu Sintia 1. Oke. Sip. Ya, dari praktis kita yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kesulitan apa yang dihadapi? Nah, tadi apa nih kira-kira yang, aduh saya lama nih nyelesaikannya, aduh saya nggak bingung nih. Nah, kira-kira apa yang membuat bingung tersebut dari tiap-tiap soalnya? Oke, saya coba sambil share ya. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian, boleh disampaikan tadi pengerjaannya. Maaf Sir, kalau boleh tahu nomor 4 itu jawabannya apa ya? Sir, nomor 4 tuh jawabannya apa, Sir? Soalnya kalau berdasarkan teksnya dibacakan itu the purpose of hair of the head is to, kan di kalimat terakhir di paragraf kedua, prevent so much heat from escaping through the Oke, scalp. untuk nomor 1 aman Bapak Ibu sekalian? Aman. Bagaimana? Yang nomor 4, Aman, Sir. aman, no. Apakah ada kesulitan untuk nomor 1, Pak Ricci? Nomor 1 aman. Oke, kata Bu Irena nomor 1 masih aman. Ya, saya coba tes dulu deh kalau gitu. Which of the following is mentioned in the passage as a way that Colorado River water gets to the southwest? D. Sebelum kita ke jawabannya nih, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kata kunci apa yang bisa kita ambil di soal nomor 1 ini? Yang kata kuncinya itu adalah kalau dari saya sih, Sir, Mhm. yaitu pakai what kan. Jadi apa yang membawa air kalau kembali ke tempat itu. Jadi tanya apa? Oke, itu kata tanyanya ya. Nah, kata kuncinya. Kata kunci itu yang seperti tadi ya. Hijabnya Siti. Nah, kita akan cari kalimat yang mengandung sitis hijab tadi. Nah, kalau di sini berarti kata kunci apa yang bisa kita ambil? Selain dari kata tanyanya pastinya ya. Colorado River Water, Sir. Sip, boleh. Ya, Southwest. dari Pak Yuansyah katanya Colorado River Water. Ini suaranya ada tapi orangnya nggak ada, jadi saya agak kaget Bapak Ibu sekalian.
Nah, jadi kalau kelas offline kan nggak mungkin ya, nggak ada suaranya, nggak ada orangnya. Jadi kalau online juga gitu, ada suaranya tapi off cam. Nah, itu saya juga takut tuh sebenarnya. Oke, thank you Pak Yohansah. Ya, Colorado River Water. Berarti yang fokusnya ya terkait dengan air dari Sungai Colorado ini kan ya. Nah, tapi selain itu ada nggak kira-kira kata kunci lain yang bisa kita ambil? Gets. Gets to the southwest. Yes, get to the southwest. Ke southwest. Tahu semua ya, southwest itu yang mana ya? Gimana nih? Tahu nggak nih ke southwest? Barat. Ayo, south. South itu kan selatan. Kemudian west itu barat. Berarti kalau southwest apa tuh? Barat, barat Barat Daya. daya. Iya, ke barat daya bahasanya seperti itu ya berarti ya. Nah, sekarang nih kita sudah dapat kata kuncinya. Colorado River Water gets to the southwest. Sekarang tugas kita itu dia tadi kan ya, mencari kalimat yang mengandung kata kunci kita. Ada nggak kira-kira? Ada. Yes, which one tuh Bu Anissa berarti ya? Yang mana tuh Bu? A system of thousand miles of canal. Oh ya, sip ya. Nah, kita perhatikan di dalam bacaan ini ada dua kalimat ya yang menggunakan Colorado River. Nah, jadi kalau kata kunci kita cuma Colorado River, kita dapatnya dua nih, Colorado River yang di kalimat pertama dan juga di kalimat yang kedua tuh ada kan Colorado River. Tapi di kalimat yang kedua lebih spesifik lagi, lebih mengerucut lagi, Colorado River Water. Nah, di situ dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semakin Bapak Ibu sekalian bisa mengambil dan mengartikan kata kunci di dalam soal semakin banyak, maka kalimat yang Bapak Ibu akan dapatkan atau yang akan ambil itu akan semakin mengerucut. Tetapi catatannya, yang diambil nanti tidak hanya yang artinya sama persis Bapak Ibu sekalian, yang kata-katanya sama langsung. Tetapi Bapak Ibu sekalian juga harus hati-hati dengan yang namanya sinonim. Tulisannya beda, tapi setelah diartikan artinya sama. Ya, jadi harus hati-hati di situ ya. Oke. Kita baca nih kalimat yang kedua. A system of 1,000 miles of canals, 100 miles of tunnels and aqueducts, and numerous dams and reservoir bring Colorado River water to the area. Titik. Nah, setelah titik ini, kita mau cocokin dong ya, dari a system tadi sampai water to the area. Yaitu dari pilihannya ada by truck, in bottles, in wells, dan juga through canals. Dan dari sini kita lihat ya, berarti ada yang cocok nih. Yaitu jawabannya nomor 1 adalah D, through canals. Oke. Nomor 2, according to the passage di Imperial Valley. Titik, titik, titik. Nah, jadi ini yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian, according to the passage ini bisa digunakan di soal stated manapun ya. Nah, kata kunci kita tidak banyak, tetapi saya rasa bisa dengan mudah untuk kita cari. Apa nih kata kuncinya nih, nomor 2? Imperial Valley. Iya, Imperial Valley itu tadi. Sekarang kita cari dong kalimat mana nih yang menyinggung ataupun yang membahas Imperial Valley. Cuma ada satu. The Imperial Valley in the Southern California is an example of such a place. It is a vast and productive agricultural area that was once a desert. Nah, jangan malas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi penting bagi kita untuk membaca kalimatnya dengan seksama. Nah, meskipun artinya kita bolong-bolong, nah tetapi itu lebih baik karena dibaca. Meskipun artinya nanti, oh saya nggak tahu full semuanya sir, it's okay. Nah, tetapi tentunya ya sambil belajar ya, terutama ketika nanti progres dan post test, saya harap perbendaharaan kosakatanya udah lebih banyak dari awal pelatihan tadi. Nah, di Imperial Valley in Southern California, berarti kalau saya jawabnya B benar atau salah? Is located in Colorado. Salah. Ya, tidak tepat, right?
Jawaban B bilang lokasinya di Colorado, padahal tadi udah dibilang di sini di California. Ya, jadi sudah pasti B yang salah. Jadi jawaban kita antara A, C atau D? C, C, C. Sip, jawabannya adalah ya produces a lot of agricultural goods. Ya, bisa kita temukan di sini ya. It is a vast and productive agricultural area that was once a desert. Titik. Lanjut lagi kita. Nah, the ancestors bla 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 bla. Sekarang pertanyaannya, according to the passage, what happened as the temperature on Earth increased? Nah, ini mungkin yang agak kompleks nih. Bisa nggak kita temukan kata kunci di nomor 3 ini? Apa nih kata kunci nomor 3 kira-kira? Kata-kata mana saja yang mau kita ambil? The temperature of Earth increases. And temperature on Earth increased. Iya. Ya. Sekarang yang mana tuh berarti kalimat yang pakai temperature on Earth increased? Ada nggak? Ada. As Earth got warmer. Oh, itu sama tuh Pak Richie artinya berarti. Ya, jadi sama ya Bapak Ibu sekalian artinya. Nah, jadi ini yang saya maksudkan terkait dengan sinonim, persamaan. Persamaan itu tidak selalu satu kata yang diartikan itu sama ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi bisa juga seperti yang saat ini nih, istilah. Nah, jadi dia ubah kata-katanya. Temperature increase, yang berarti temperaturnya naik atau turun? Naik. Yes, increase kan, naik. Ketika temperatur naik, tentu saja cuacanya berarti semakin panas, ya. Kalau misalkan temperatur turun kan semakin dingin. Nah, di sini bilang temperature increase, berarti dia semakin panas. Nah, dia nggak bilang tuh temperatur naik lagi, tetapi yang dibacaan disampaikan tuh as Earth got warmer, ketika bumi semakin menghangat. Nah, menghangat kan berarti temperaturnya naik. Itu dia sinonimnya yang diambil. Nah, jadi soal nomor 3 ini mengubah kata-katanya, tetapi maksudnya atau poinnya itu masih sesuai dengan yang ada di bacaan. Sekarang kita baca. As Earth got warmer, the hair began to thin out, except for on the head. Berarti, kalau kita cocokkan antara A, B, C, D, yang mana nih yang benar? D. D. The hair on the body began to thin out. Oke, the hair on the body begin to thin out. Kenapa kita nggak jawab A nih? The hair on the head begin to thin out. Kan disebutkan nih, as Earth got warmer, the hair begin to thin out except for on the head. Ada kata head nih. Jadi harusnya jawabannya A dong, bukan D. Kenapa tuh? Di sana ada kata except, sir. Except, Yes. kecuali. Iya, benar sekali. Except, Bapak Ibu sekalian. Kecuali. Nah, jadi mungkin kelihatannya sepele, except, wah apa sih except gitu ya. Padahal itu dia ternyata yang menjadi intinya. Nah, kalau kita tidak melihat except tersebut, mungkin kita jawabnya A tadi, the hair on the head, karena memperhatikan ada kata head di situ. Padahal yang disampaikan except, kecuali. Nah, jadi rambut-rambut mulai menipis kecuali di kepala. Jadi berarti rambut di bagian yang lainnya. Makanya jawabannya adalah yang D ya. The hair on the body begin to thin out. Oke, last one. Nomor 4. The author indicates that one of the purposes of hair on the head is to ... Nah, purposes, tujuan bahasa Indonesianya, Bapak Ibu sekalian. Ketika berbicara terkait dengan tujuan ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya dia nggak langsung bilang, ini tujuannya ini. Enggak. Tetapi biasanya dia langsung menyebutkan, ini bisa dipakai untuk ini juga bisa dipakai untuk bla 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 misalkan. Jadi fungsinya itu tidak dinyatakan secara langsung. Dalam artian ini berfungsi sebagai, enggak. Tetapi langsung disampaikan, bisa digunakan untuk ini dan sebagainya. Nah, karena kalau kita lihat di bacaan, ada nggak tulisan purposes? No. Nggak ada kan? Nah, tetapi ada disebutkan fungsinya itu kan, ada disebutkan tujuannya. Nah, di mana tuh? From escaping through the scalp. Jadi tadi katanya tuh yang di bagian terakhir ini.
Oke, thank you, Pak Ricci. Ya, nah itu salah satunya. Tetapi ada lagi fungsinya tuh. Fungsinya ini bisa kita full baca kalimat kedua, paragraf kedua. The head hair has remained through the evolutionary process, both as a sort of pillow to cushion the sensitive head when it gets banged around, and as a sort of hat. Nah, jadi ada 3 fungsi di sini. As a sort of hat to keep the head warm and prevent so much heat from escaping through the scalp. Jadi fungsinya menjaga agar kepala tahan dari benturan dan juga menjaga agar kepala tetap hangat. Sekarang kita mau cocokin nih Bapak Ibu sekalian, kita mau cocokin pilihan jawaban kita. Nah, jadi dari bacaan tadi, kira-kira yang cocok yang mana nih? Antara A, antara B, C, atau D? Gimana tuh? C, Sir. C. Ada yang jawab B? Saya Sir, B. B. Oke. Ada yang jawab A? Fill up pillows. Kan tadi ada bahas-bahas pillows tuh. Ada nggak yang jawab A? Nggak ada. Wah, padahal jawaban A ini salah gitu ya. Senang Bapak Ibu sekalian. Loh, kok jawaban A salah, Sir? Iya. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita itu punya namanya ya istilah kan ya, phrasing. Yang dimana ada kalimat yang bisa kita artikan secara literal, beneran barangnya, atau secara ungkapan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pillow yang ada di dalam bacaan ini, pillow-nya itu bukan pillow beneran ya. Bukan rambut kita dipotong terus dimasukkan ke dalam bantal lalu dipakai tidur, bukan. Nah, tetapi maksudnya rambut ini berfungsi sebagai bantalan. Nah, jawaban A bilangnya seperti itu tuh, fill up pillows. Fill up itu artinya mengisi. Berarti rambut kita itu fungsinya untuk mengisi bantal, kata jawaban A. Tentu saja tidak tepat. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu sekalian teliti ketika memilih jawaban ya. Jadi jangan karena dia sama, karena dia mendekati langsung dipilih itu. Enggak, harus dipilah lagi. Sekarang kita lihat nih jawaban B. Nah, kalau kita lihat dengan seksama, di sini dia bilangnya help, Bapak Ibu sekalian. Help heat escape through the scalp. Nah, berarti fungsi rambut itu katanya help. Apa itu help? Menolong. Yes, menolong, membantu, right? Iya. Membantu heat, panas, escape, keluar. Through the scalp, keluar dari kulit kepala. Nah, ini adalah case yang sering dilakukan oleh reading comprehension untuk mencoba mengecoh Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi katanya di dalam bacaan. To keep the head warm and prevent so much heat from escaping through the scalp. Kalau kita lihat di sini sama nih. So much heat from escaping through the scalp. Tetapi ingat jawaban B pakainya help. Nah, kalau dijawab di bacaan kita yang menjadi sumber fakta kita, prevent ini kira-kira sama nggak dengan help? No. Berarti prevent Beda, itu beda. apa? Prevent tuh kayak gimana ya jelaskannya? Tunggu loh, Sir. Apa tuh prevent? Stop. Apa tuh prevent berarti Bapak Ibu sekalian? Mencegah, prevent, Yes. mencegah. Prevent itu artinya mencegah. Jadi pengecoh dari reading comprehension itu dia biasanya pilihan jawabannya akan dicoba untuk dimirip-miripkan, akan dicoba untuk disama-samakan. Tetapi kemungkinan dari kata-kata yang disamakan itu ada 3 hal yang akan dilakukan. Nah, boleh dicatat ya. Yang pertama, ada kata yang ditambahkan. Kata yang ditambahkan itu mungkin cuma 1 kata aja. Tetapi ketika kata ini ditambahkan, maksud dari kalimatnya secara keseluruhan yang ada di bacaan itu berubah, tidak sesuai. Begitu juga yang kedua, ada kata yang dikurangi atau dihilangkan. Yang menyebabkan sama, maksudnya atau poinnya dari yang di dalam bacaan itu berubah.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Dari kata yang hampir semuanya sama ini, ada satu kata yang diganti atau diubah. Nah, yang saat ini kita lihat nih. Semuanya hampir mirip. Prevent so much heat from escaping through the scalp. Help heat escape through the scalp. Yang diganti cuma satu. Dari prevent yang artinya mencegah menjadi help, membantu. Kebalikannya. Yang dari awalnya fungsi rambut itu mencegah panas keluar dari kepala, jawaban B bilang, oh panas itu membantu, rambut itu membantu panas keluar dari kepala. Satu kata saja. Tetapi maksudnya langsung berbeda 180 derajat kan ya. Nah, jadi harus waspada, harus curiga kalau ada opsi jawaban yang mencoba untuk sama 90%, 95% dengan yang ada di bacaan. Kemungkinan ada kata yang diganti, ada kata yang ditambahkan, ada kata yang dikurangi, yang menyebabkan dia tidak sesuai dengan fakta yang dibacaannya. Sip. Jadi jawabannya bukan A, jawabannya bukan B, tinggal C dan D. Nah, gimana nih? Jadi yang mana nih yang benar nomor 4? Harusnya C. Kalau make easier to think tuh nggak ada di teks. Benar sekali. Make it easier to think malah nggak nyambung sama sekali ya. Punya rambut bisa berpikir dengan mudah. Jadi nggak kebayang kalau Pak Deddy Kobuzer itu susah banget mikirnya. Katanya begitu berarti jawaban D. Jadi jawaban kita ya adalah yang C ya. Keep the head warm. Nah, keep itu sama artinya dengan ensure. Sama-sama menjaga, sama-sama memastikan. Nah, jadi di sini dia menggunakan sinonim, tulisannya beda, tapi itu dia maksudnya atau poinnya masih sama. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Ensure that the head is warm. Oke, very good Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya harap yang tadi jawabannya masih dapat skornya 1, yang masih skornya 2, silahkan untuk ditambah lagi pemahamannya di stated questions. Karena catatan terbesar yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, stated questions ini kemungkinan nantinya akan menjadi salah satu pangkuan terbesar untuk Bapak Ibu sekalian mengamankan nilainya. Karena itu dia, tidak seperti main idea yang kita disuruh bikin kesimpulan. Stated ini informasinya udah ada, udah dinyatakan di bacaan. Tinggal bagaimana cara kita untuk mencarinya. Sip? Oke, insya Allah bisa ya Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan stated questions ini. Nantinya akan ada beberapa latihan tambahan yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian di Google Classroom, tentunya untuk menambah kebiasaannya. Jadi semakin biasa, semakin familiar, dan kalau bisa tentunya semakin menguasai terkait dengan stated questions-nya. Oke? Sebelum saya akhiri, saya biasanya itu ambil gambar Bapak Ibu sekalian untuk saya serahkan ke grup agar bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian dan juga tim pelatihannya untuk validasi misalkan biasanya seperti itu. Oke, jadi silahkan untuk diatur posisinya. Nah, untuk Bu Jessica Nurullah, ini kayaknya boleh nanti kalau bisa dihandle cari perangkat yang berbeda ya, Bu Jessica ya. Karena kayaknya kameranya ini agak kurang baik, mungkin error atau apa. Nanti mungkin boleh dicari solusinya ya, Bu Jessica ya. Jadi di Senin kita semua bisa melihat wajah Bu Jessica yang glowing 120 derajat. Oke, baik. Sip semuanya. Kalau sudah sip, silahkan diatur posisinya, dipas-paskan, jadi biar kelihatan jelas gitu ya. Jadi kalau mau di-share di status kelihatan, kok yang mana nih? Itu aku ada di sudut, gitu misalkan ya. Oke, ready semuanya? Kalau sudah ready, akan saya hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Nanti kalau misalkan nggak kerasa boleh ya HP-nya diambil, terus senternya dihidupin, diarahin ke mata gitu biar kayak blitz. Oke, so that is all for today Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk hari ini. Kita akan bertemu insya Allah itu di kalau nggak salah antara Rabu atau Kamis mungkin. Karena di tanggal 20 dan 21 itu UPT Bahasa ada kegiatan. Jadi kita full mungkin liburnya 2 hari. Jadi mungkin nanti tinggal ditunggu aja informasi dari admin ya terkait dengan kelasnya berikutnya lanjut kapan. Oke? So, that is all for today.
Jadi demikian untuk hari ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan bertemu lagi di meeting yang berikutnya dengan materi yang baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi And have a nice wabarakatuh. Morning, sir. weekend. Morning. Good Thank morning. you, sir. Weekend semuanya. Thank Silakan. you. Thank you very much.